Di masa lalu, sempat ada masa ketika semua makhluk hidup rukun di sebuah wilayah yang dikenal sebagai Pulau Tamara. Namun kedamaian tak bertahan lama ketika dewa dan manusia bertikai sehingga membuat kekacauan terjadi. Sampai akhirnya juru selamat pun datang menyegel 40 anak dewa untuk mengembalikan kedamaian dunia ini. Dan kini kita pun diperlihatkan dengan pasangan muda yang datang ke Pulau Teju demi kebutuhan priwet agar pernikahannya dapat seperti muda-mudi pada umumnya. Di mana tempat ini banyak terdapat patung-patung aneh peninggalan dinasti yang tersebar di seluruh sudut tempat. Semula mereka tak merasakan keanehan apapun, namun ketika pengantin wanita menyentuhnya, tiba-tiba batu itu mulai hancur dan mengeluarkan energi iblis yang langsung memasuki mereka. Seketika mereka berubah menjadi monster menyeramkan dan langsung menyerang juru kamera hingga seorang pria misterius berkekuatan super datang menghentikan kekacauan tersebut. Di lain tempat, kita juga diperkenalkan dengan Johan, seorang pendeta muda yang tengah sibuk mengobati pasiennya. Hingga setelah selesai dengan itu semua, Pak Ditotok selaku pastor senior membawanya datang mendekati sebuah surat kuno, di mana surat itu mulai mengeluarkan darah yang sudah pasti menjadi pertanda buruk akan segera terjadi. Seketika Pak Ditotok menjelaskan bahwa surat kuno yang berada di hadapannya berisi tentang seorang wanita yang diyakini dapat menghentikan kekacauan dunia. Namun ketika wanita itu tengah menjalankan tugas, dirinya harus gugur di medan pertempuran. Tak lupa ia juga memberitahu bahwa dirinya selama ini telah mengamati seorang wanita yang dipercaya menjadi reinkarnasi dari wanita sang juru selamat, dan wanita itu akan segera datang ke Pulau Jeju yang menjadi tempat di mana semua ini bermula. Maka dari itu Pak Ditotok meminta Johan pergi ke sana dan membantunya menemukan jati dirinya untuk menyelamatkan dunia ini. Bersamaan dengan itu, kita juga diperkenalkan dengan Miho, putri tunggal presdir kaya raya yang terlibat perseteruan dengan bibinya. Karena menurut informasi yang saya dengar, Miho selalu mengambil keputusan tanpa memerlukan pendapat dari bibinya karena merasa mempunyai saham lebih besar, yang padahal bibinya telah ditunjuk langsung untuk memimpin bisnis keluarga ini. Maka dari itu, diam-diam wanita tua kita mulai merencanakan sesuatu, di mana ia menyewa beberapa preman pasar untuk memancing amarah Miho di keramaian. Dengan perselisihan yang terjadi, Miho mulai naik darah dan membanting salah satu dari mereka, yang ternyata semua itu diabadikan dalam sebuah video dan langsung dibagikan secara massal. Seketika semua TV nasional membicarakan perlakuan keras Miho, dan bahkan imbas dari semua itu membuat perusahaan keluarga diboikot dan nilai saham benar-benar turun drastis. Tentu saja hal itu membuat ayahnya sangat marah. Bahkan ketika Miho berjanji akan menyelesaikan semua masalah ini, ia sudah benar-benar tak peduli lagi. Hingga pada akhirnya kepala pelayan yang bernama Paman Jang pun menyuruhnya untuk pergi mengasihkan diri ke Pulau Jeju dengan ditemani sekretaris Kang. Miho pun benar-benar pergi menuju Pulau Jeju. Perjalanan mereka terlihat begitu membosankan, dan bahkan setibanya di bandara kedatangannya sudah tercium wartawan setempat. Tak mau masalah semakin meluas, sekretaris Kang pun meminta Miho untuk segera pergi. Hingga siapa sangka seketika dirinya berusaha keluar dan tiba-tiba meski merasa penasaran akan hal itu, namun dirinya tetap bergegas pergi dan berharap sekretaris Kang segera menyusulnya. Hingga tiba-tiba perhatian kembali terpecah dengan adanya monster wanita mantan pengantin yang berhasil melarikan diri, yang tentu saja membuatnya sangat ketakutan. Miho yang tak mau mati muda pun bergegas pergi menyelamatkan diri, namun monster yang telah menyadari keberadaannya terus mengejar. Suasana semakin mencekam dengan sepinya wilayah ini. Bahkan Miho yang tak pernah lari pagi harus berlari sekuat tenaga menyelamatkan hidupnya. Dengan memasuki mobil box, Miho mengira semua ini telah berakhir, namun ternyata tidak, karena monster itu terus berusaha masuk ke dalam, yang tentu saja membuatnya semakin ketakutan. Hingga tiba-tiba pria berkekuatan super yang dapat kita kenal sebagai Fan ini kembali menampakkan diri, dan setelah merasa aman, Miho pun berniat untuk berterima kasih dengan Fan. Namun tiba-tiba getaran kembali terjadi dan bahkan sampai membuatnya tak sadarkan diri. Miho yang tersadar di apartemennya pun menanyakan kepada sekretaris Kang tentang pria yang baru saja menyelamatkannya. Namun ia tak tahu menahu akan hal itu, dan tentu saja membuatnya sangat bingung. Di keesokan harinya, seorang nenek tua bernama Baekju pun datang menemui Fan untuk mencari penjelasan tentang kejadian semalam. Karena ternyata nenek itu juga merasakan getaran
penasaran hebat dan merasa bahwa sosok gadis reinkarnasi wanita penyelamat telah berada di sekitar mereka saat ini. Fan pun enggan menjawab karena dirinya belum tahu pasti dan lebih memilih diam di sana. Hingga kita dibawa flashback jauh ke era Jeju kuno untuk melihat bagaimana Fan terbentuk. Jadi kala itu Fan hanyalah bocah biasa yang berhasil selamat setelah iblis menyerang. Hingga beberapa biksu datang membawanya pergi ke sebuah kuil bersama anak-anak lainnya. Siapa sangka biksu-biksu itu membawa mereka ke ruangan yang berisi sebuah monster menyeramkan dan mulai membentuk mereka menjadi manusia pembasmi dengan mencampurkan darah iblis ke dalam tubuh, dan tentu saja melalui proses yang sangat menyakitkan. Siapa sangka setelah melewati proses yang panjang, ternyata Fan dan satu rekannya berhasil selamat, dan sejak saat itu mereka mulai dipanggil sebagai Fan, si daging batu, dan Gungtan, anak yang telah menelan panah. Kehidupan mereka berubah sangat drastis. Tadinya mereka selalu rebahan melihat JJ, jedak-jeduk, slow-mo. Kini harus terus berlatih keras untuk menjadi manusia hebat pembasmi seperti apa yang para biksu inginkan. Seiring berjalannya waktu, kita kembali diperlihatkan dengan Miho yang bersiap kembali setelah mendatangi sekolah yang akan menjadi tempatnya mengajar. Di tengah perjalanan, hati Miho benar-benar hancur karena mendapat pesan yang memberitahu asisten kepercayaannya berkhianat. Tentu saja Miho sangat marah dan terus meminta penjelasan darinya. Hingga setelah merasa geram, ia langsung mengeluarkan ulti dan meninggalkannya di sana begitu saja. Dengan perasaan yang kalut, Miho pun berjalan pergi menjauh dan berusaha menghubungi orang-orang untuk segera datang. Sementara itu sekretaris Kang yang tengah termenung tiba-tiba didatangi seekor iblis dan mulai berubah menjadi monster yang sangat menyeramkan. Miho yang menyadari tentu sangat ketakutan dan bergegas pergi menyelamatkan diri. Namun makhluk itu terus berusaha mengejar dan menyerang. Sebelum berlanjut, kita kembali dibawa ke masa di mana Fan dan Gungtan mengalami kehidupannya yang keras, hingga seorang wanita muda bernama Wong Joy yang merasa iba dengan keadaan mereka pun datang untuk membebaskan mereka dari sana. Semula kedatangan Wong Joy disambut kurang ramah dengan Fan yang sempat hilang kendali. Namun wanita itu terus mengingatkan bahwa inilah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Benar saja, seketika mereka bergegas pergi menembus lebatnya rumput tetangga. Namun siapa sangka Wong Joy mulai lemas tak berdaya dengan luka gigitan yang sempat ia dapatkan. Alih-alih meninggalkannya di sana, Fan mengambil sebuah keputusan yang sangat bijak, di mana dirinya nekat membawa Wong Joy kembali ke kuil agar mendapatkan perawatan. Dan tentu saja pelarian mereka membuat para biksu sangat marah dan memberi hukuman mereka dengan sangat kejam. Wong Joy yang mengetahui hal itu pun merasa sangat menyesal, dan bahkan dengan kejadian itu dirinya akan dikirim pergi ke suatu tempat. Namun meskipun begitu, ia tetap berjanji akan menemui mereka suatu saat nanti. Dan kini Fan pun kembali melanjutkan aksinya, di mana ia langsung membuat perisai diri dan bergerak singsang seperti Hayabusa untuk membasmi monster tersebut. Seketika, Miho pun kembali memintanya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun pria itu hanya berpesan untuk tidak kabur dari tempat ini jika ingin selamat dan menghilang bagai ditelan bumi ketika menyadari Paman Jang dan sipir setempat datang menolongnya. Di sana dengan raut wajah ketakutan, Miho selalu dilontari pertanyaan-pertanyaan demi kejelasan atas apa yang baru saja menimpanya. Namun tentu saja di era modern ini tak akan ada yang mempercayai apa yang baru saja ia alami, dan bahkan aparatur setempat juga mengira Miho hanya berhalusinasi karena kebanyakan ngerokok atau udut Bob Marley. Sebenarnya Miho ingat betul akan pesan yang Fan sampaikan. Namun dengan semua kengerian yang ia alami, Miho merasa bahwa dirinya akan jauh lebih baik jika pergi meninggalkan tempat ini. Untuk itu ia pun bergegas pergi ke bandara mencari penerbangan tercepat dan terlihat sangat ketakutan. Namun siapa sangka menjadi putri tunggal grup terkaya tak membuatnya mudah bepergian dan harus melewati beberapa prosedur di sana. Bersamaan
Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan sosok pria misterius yang tengah melumuri batu hardang dengan darahnya sendiri, di mana ternyata proses itu dilakukan untuk melepaskan iblis yang tersegel dalam batu tersebut. Ternyata dugaan saya benar-benar terjadi, di mana iblis itu terus mencari keberadaan Miho dan mulai merasuki salah satu petugas untuk menyerang. Untung saja beberapa petugas yang berada di sana tak tinggal diam, sehingga kesempatan itu dapat ia gunakan untuk melarikan diri. Miho yang sangat ketakutan pun membawa sebuah mobil yang terparkir di sana. Namun monster itu juga tak menyerah dan terus melakukan pengejaran. Tentu dengan jarak mereka yang hanya tinggal sejengkal membuatnya tak bisa berbuat apa-apa lagi. Hingga pada akhirnya Miho mulai kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan yang sangat hebat di sana. Di sini saya tidak heran melihat Miho berhasil selamat, namun saya heran bagaimana nasib pemilik dari mobil ini. Belum lunas, tidak ada asuransi, dan sekarang hancur. Parah ini. Oke, lanjut. Melihat monster yang kembali bangkit, Miho segera pergi mencari tempat persembunyian. Ketakutan pun semakin bertambah ketika monster itu berada sangat dekat dengan posisinya saat ini. Hingga ketika Miho beranjak pergi, tanpa sengaja monster itu kembali menyadari keberadaannya hingga ia harus kembali berlari menyelamatkan diri. Di tengah pelarian dan ketakutan yang mendalam, Miho dapat bernafas sedikit lega ketika Fen kembali datang menyelamatkannya. Dengan itu tanpa basa-basi lagi, Fen segera mengambil tindakan dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan lagi. Tak mau diselimuti rasa penasaran, Miho pun kembali menanyakan kepada Fen apakah yang terjadi pada dirinya sebenarnya. Namun pria sedingin kulkas ini tetap tak memberi penjelasan yang jelas dan hanya mengatakan bahwa Miho sudah menjadi takdir dari semua ini dan berpesan kepadanya untuk melawan jika mampu. Lah nek gak mampu be, yo tulang tulung no bos. Udah tulang punggung anjay. Seiring berjalannya waktu, ternyata Johan telah tiba di Jeju dan kini terus mencari tanda-tanda yang tertinggal untuk menemukan keberadaan Miho di sana. Dan di malam harinya, dengan semua penasaran yang ia rasakan, Fen pun menyempatkan diri mengunjungi Miho untuk memberitahu bahwa dirinya baru saja membantai iblis yang mengintai. Miho pun benar-benar terkejut mendengar hal itu. Namun Fen memintanya untuk terbiasa karena iblis berada di semua tempat dan akan selalu mengawasinya. Dengan itu, Miho berinisiatif membuatkan surat prakerja dan meminta Fen menjadi pengawal pribadinya. Fen pun sempat menolak karena ia selalu berprinsip menjadi pria freedom tak terikat dengan pekerjaan. Namun ia berpikir ulang karena kesempatan ini dapat ia gunakan untuk mengetahui tanda yang baik dibicarakan. Hingga di keesokan harinya, Miho terbangun dengan perasaan yang sangat senang melihat Fen telah menandatangani surat yang ia siapkan. Sementara itu ternyata Fen malah mulai gelisah dan terbebani atas keputusannya sendiri. Karena asal kalian tahu bahwa wanita penyelamat yang selama ini dibicarakan adalah Wang Jai, dan ternyata wanita itu tanpa sengaja mati di tangan Fen ketika sisi iblis menguasainya. Maka dari itu Fen sangat khawatir jika Miho sudah menemukan jati diri, membuatnya kembali hilang kendali. Anjir, ini keren banget filmnya bro. Seiring berjalannya waktu, Miho pun harus mulai bersiap karena hari ini akan menjadi hari pertamanya mengajar. Dengan itu ia pun memberitahu Paman Jang bahwa dirinya saat ini mempunyai asisten baru yang akan selalu melindungi kemanapun ia berada. Paman Jang yang sepertinya mengetahui siapa Fen pun terlihat begitu canggung, namun tidak dengan pria dingin kulkas dua pintu yang berlalu pergi meninggalkannya begitu saja. Singkat cerita, mereka pun tiba di sekolah tempat Miho mengajar dan memintanya untuk menunggu. Tak lupa ia juga mengingat
mengingatkannya untuk selalu menuruti perintah dan siap siaga jika sewaktu-waktu dirinya dalam bahaya. Namun lain dengan bodyguard lainnya, Fan sama sekali tak memperdulikan perkataan Miho dan bahkan malah berbalik meminta untuk mengikutinya jika ingin tetap hidup. Tentu Miho merasa aneh, namun dirinya juga tak mempunyai pilihan lain lagi. Melanjutkan kisah kehidupan Miho sebagai guru pengajar, ia mulai menyapa satu persatu muridnya di sana. Namun guru bukanlah profesi yang tepat untuk Miho karena dirinya sama sekali tak mempunyai wibawa di hadapan para murid, dan bahkan Yeomji, cucu nenek Baekju, juga terang-terangan meninggalkan kelas ini. Tentu Miho merasa aneh dan kesal melihat hal itu terjadi. Namun dirinya juga tak bisa berbuat apa-apa karena semua murid telah siap merekam kemarahannya. Dan siapa sangka ternyata Yeomji tidak mengikuti kelas, bukan untuk rental PS seperti remaja seusianya, namun malah datang menemui sahabat baiknya yang bernama Suryeon yang termenung karena ternyata wanita itu telah menjadi korban penganiayaan pacarnya sendiri. Tak cukup sampai di sana, bahkan sahabat Yeomji ini juga selalu mendapat ancaman dengan adanya pap-up enak yang pernah mereka buat bersama. Si Ryan pun terlihat begitu ketakutan dan menyuruh Yeomji pergi daripada harus terlibat dengan semua ini. Dengan semua kejadian yang sahabatnya rasakan, Yeomji pun kembali datang menemui Miho dan memohon agar membantunya. Sebagai seorang guru meskipun baru dan hanya honorer, Miho sebenarnya merasa tertarik dan berniat untuk membantu. Namun apa daya, dirinya tak mempunyai wewenang lebih untuk menertibkan kenakalan-kenakalan remaja masa kini. Hingga dengan berat hati, Yeomji pun pergi meninggalkannya. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Paman Jang yang diam-diam datang menemui nenek Baekju untuk memberitahu kedekatan Fan dan Miho saat ini, karena ternyata Paman Jang merupakan mantan salah satu pastur yang telah mengetahui takdir Miho dan juga mengenal Fan dan Baekju sejak lama. Dengan tegas, Paman Jang menyampaikan rasa khawatirnya atas kedekatan mereka karena ia benar-benar takut kejadian masa lalu kembali terulang di mana Fan membunuh Miho seperti membunuh Won Jeong dulu. Mendengar hal itu, Baekju pun menegaskan bahwa mereka tak mempunyai pilihan lain selain mempercayai sisi manusia Fan karena hanya dirinya lah yang dapat menjaga Miho tetap hidup. Dengan itu, Paman Jang pun kembali datang menemui Fan untuk memberitahu bahwa dirinya sudah bertemu dengan Baekju dan mulai saat ini dirinya juga akan mempercayakan Miho kepadanya. Fan merasa sedikit tersinggung dengan apa yang Paman Jang sampaikan karena ia benar-benar merasa terbebani dengan hal ini. Seiring berjalannya waktu, kita pun kembali diperlihatkan dengan Suryeon yang masih saja bersedih dengan penindasan-penindasan yang pacarnya lakukan. Suryeon yang mulai putus asa tiba-tiba teringat dengan Benjule atau sebuah arwah yang mendiami pohon keramat di Pulau Jeju yang diyakini dapat mengabulkan keinginan dan menghilangkan kesedihan. Dengan itu ia tak mau basa-basi lagi dan bergegas pergi ke sana. Hingga ketika ritual itu berlangsung, tiba-tiba Fan seperti merasakan sesuatu dan bersamaan dengan itu, Miho yang tengah membentuk tubuh idealnya tiba-tiba dikagetkan dengan Johan atau pastur tampan yang ditugaskan Pak De Toto untuk membantunya mencari jati diri. Tentu saja Miho sempat merasa terkejut, namun untung saja Johan dapat segera menjelaskan maksud dan kedatangannya di sana. Seketika Paman Jang pun menyambut kedatangannya dengan baik karena menurut informasi yang saya dengar, mereka berasal dari satu rumpun yang sama sehingga benar-benar terlihat akrab di sana. Miho pun sempat risih atas kedatangannya, namun ia langsung memperkenalkan diri dan terus berusaha mencairkan suasana sampai akhirnya mereka dapat menikmati malam bersama. Fan yang melihat Miho mulai tak sadarkan diri pun datang mendekat untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Siapa sangka momen itu membuat Johan sadar siapa Fan sebenarnya. Untuk itu ia segera datang mendekat untuk saling mengenal lebih jauh. Namun tetap saja Fan bertingkah dingin karena merasa Johan hanya seperti pastur-pastur lain yang pernah ia temui. Di keesokan harinya, Miho pun bersiap untuk menjalani rutinitas sebagai guru. Dan siapa sangka Johan menegaskan dirinya untuk ikut bergabung bersama mereka. Hingga di tengah perjalanan, Fan meminta Miho berhenti dan dirinya bergegas masuk ke dalam hutan seperti telah merasakan sesuatu. Memang terasa aneh, namun Miho sudah mulai membiasakan diri dengan pribadi misterius Fan selama ini. Untuk itu ia memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba-tiba dirinya tak sengaja menabrak Yeomji di sana. Miho yang merasa bersalah pun segera turun untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Namun bukannya mengeluh sakit, wanita itu malah memberitahu bahwa Suryeon tengah berada dalam bahaya. Ternyata sebelumnya Nurul sudah datang ke rumah Suryeon untuk mengajaknya menuntut ilmu bersama. Namun hal yang mengejutkan terjadi di mana wanita itu seperti kejang-kejang kesakitan
Johan dan ia sangat yakin bahwa sahabatnya telah menyembah Benjule. Seketika Johan pun merasa cemas dan mengajak mereka bergegas untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Setibanya di sana, Johan pun langsung berusaha untuk mengambil tindakan. Namun sialnya iblis Benjule sudah terlanjur bersarang dan bahkan seperti telah menunggu kedatangan Miho sehingga mulai membawa mereka ke dimensi lain. Dan